poinnya buat teman-teman semua. Ini dia baru mau zona menuju ke arah Sosnovka. Yap. Apakah sekarang hal yang sama terjadi atau justru 180 derajat dan pesawatnya di bagian atas. Dan survei membuktikan masih ke arah barat. Oke. Ada satu pertarungan antara tim Void dan juga tim Bigetron Red Alien nampaknya ya di tebing-tebing di pinggir pantai. Kali ini satu persatu player dari Void pun juga harus tumbangi. Lebih tepatnya baru satu kali ini ya. Ini sepertinya akan ada sebuah comic movement ke arah depan. Luxi menuju ke arah depan, ada sebuah covering fire, tapi Luxi justru ter-take down tadi sebuah bold movement menurut gua karena tempatnya terlalu open dan 1 poin untuk Void. Victory 88 sementara waktu. Setup pun juga sudah mulai dilontarkan oleh tim Genesis Geek Fam lebih tepatnya ya karena lihat granat dari Jaden mendapatkan satu knock atas Kato ke Geek ya 100%. Namun di sisi yang lainnya ada pertarungan antara Boom Esports dan juga Bonafide di mana terjadi trading rock atas dua tim ini. 1-1 kali ini Hydra harus hati-hati karena di sebelah kanannya terdapat satu player yaitu Lichin yang berhasil untuk di take down di tangan Hydra menyisakan hanya satu player aktif yang sehat walafiat yaitu Nux dari tim Bonafide yang nampaknya Nux harus mencari cara lain untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya atau menyelamatkan dirinya sendiri. Betul banget, karena kalau kita lihat satu player lainnya itu Hands for You udah sangat low HP juga, tidak adanya bantuan secara cepat yang bisa dilakukan. Bonafide kali ini kehilangan 2 active player, bahkan ada pergerakan dari Eagle juga. Ini udah sangat ramai di bagian pinggir. Ponbit masih melakukan tembakan ke arah depan, tapi di tempat lain kita lihat dari Skyless Gaming mendapatkan satu player dari tim lainnya. Nux harus segera melakukan regroup karena Hands for You, karena dari Hands for You pun belum bisa melakukan healing. Sementara waktu Boom makin dekat, makin mantap untuk melakukan regroup di posisi ini. Ini kayaknya Hans punyanya bandage doang deh. Namun lihat splash damage juga langsung aja dilontarkan ke arah Hans kali ini. Namun kayaknya kita akan beralih ke perperangan antara SG dan juga Eagle 365 yang dimana Anthem kali ini harus dilakukan usaha revive untuk bisa langsung menuju kembali ke medan perang 3 versus 3 untuk SG dan juga Eagle 365. Betul, Pinky grenade-nya cukup matang dan itu di Anthem. Another knockdown dan pakai 2. just space dari seorang Pinky juga. Dan ini adalah luar biasanya Nate. Berikutnya kah itu? Nggak, Smoke smoke. ternyata. Tapi kita lihat Audrey udah cukup low HP. Mulai maju ke arah depan dan Eagle pulang ke lobby di peringkat ke-16. Lagi-lagi Pinky. Bro. Jangkar player, impact player. Tapi kita berpindah kembali lagi di mana Boom kali ini justru tersungkur lesu. Karena beberapa player ter-knockdown dan bahkan revive berhasil dilakukan oleh Bonafide. Ponbit akan menjadi last man standing untuk sementara waktu di tempat ini. Sementara temannya agak cukup jauh di bagian belakang itu Voker yang sedang mengambil vehicle. Dan Voker pun juga sudah mulai ke spot ya oleh Hans kali ini karena pergerakan dari Voker tadi udah lumayan kelihatan dan kayaknya nampaknya tim Bonafide bisa membalikan keadaan padahal tadi Boom Esports lah yang unggul atas keadaan tersebut gitu kan. Namun nampaknya splash damage dari granat harus membuat Nux melakukan healing terlebih dahulu. Betul banget, dan bahkan ada tembakan lagi ya dari tim lain yang ada di belakang mereka. Ikyar akan dipulangkan ke lobby oleh Lichin dengan bleeding out-nya. Menyisakan hanya Ponbit. Sementara waktu di tempat ini dari Bonafide akan gak komit, ternyata saat mau maju ada Oki Ozora dari bagian gereja Pochinki melakukan tembakan. Tapi SG join the fight kali ini berbahaya banget, tapi sepertinya tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka lebih milih untuk melakukan rotasi lagi, tapi Ponbit di waktu yang sama justru melakukan pressure tekanan ke arah tim dari Bonafide. Dan ini dia, Boom juga harus udah mulai masuk ke dalam zona tapi terspot oleh Dewa United, ditembakin aja kemudian udah sangat low HP dan Bonafide pulang ke lobby di peringkat ke-15. Namun Aura masih cukup terjepit karena ada Genis Dogma di bagian atas dan itu ada Daybot mendapatkan Rosezi, 3 aktif player dari bagian bawah juga ada tekanan. Harus cukup bingung dari Aura membagi fokusnya karena Geek pun. Ini lihat pergerakan dari Jaxi langsung aja mencari di sebelah kirinya. Jaxi harus ter-take down atau ter-knockdown kali ini di tangan player dari tim Geek Fam. Tidak masuk ke aset, tapi kita lihat tadi kembali lagi EVOS harus mulai step up. Namun kita lihat Aura lagi dan lagi terjepit karena ada Onyx yang udah mulai datang juga. Bintang low HP karena ada RRQ juga. Ini pecah banget di bagian timur laut, Don. Masih terus berlanjut karena Nick benar
benar-benar haus akan kill point. 2 klip tadi nggak cukup untuk bisa mengambil kill point ke arah J-Max. Karena J-Max kali ini posisinya masih tersungkur. Masih ke knockdown. Sementara itu Nick bakalan langsung aja mencari player yang lainnya, yaitu Slayer dari tim SG. Ini bakal menjadi komit. Tapi Nick lihat HP-nya tinggal sedikit banget. Harus ekstra hati-hati. Harus melakukan healing terlebih dahulu. Karena Slayer memiliki posisi, memiliki kesempatan untuk bisa membalikan keadaan kayaknya. Betul banget, dan Onyx ini akan menjadi close quarter combat di bagian barat laut. Sorry, gue koreksi tadi. Ini akan menjadi close quarter combat dan dimenangkan oleh Nick. Determinator di season kedua. SG dipulangkan ke lobby dengan 6 kill di peringkat ke-13. Aura ternyata dalam waktu yang bersamaan berhasil untuk naik, untuk memanjat ke arah bagian atas. Dan kita lihat di kill feed, banyak sekali kill demi kill yang terjadi. Kali ini barat menjadi sangat ramai. Nick dilemparkan ke depan, Void di peringkat ke-12 harus tereliminasi. Sementara Geek ternyata sangat dekat kali dengan Aura. Dan Aura mulai di-push. Jaden knockdown, No Mercy the last man standing, di-push aja oleh Geek. Maju ke arah depan, No Mercy kena DPS juga. Udah sangat sakit, menuju ke arah depan dan diratakan oleh Geek Fam ID. Namun Geek Fam harus hati-hati, ekstra hati-hati. Karena lihat di depan mereka masih ada tim Onyx yang udah siap sedia untuk bisa meratakan 2 player dari tim Geek. Kalau misalnya mereka nggak siap, lihat damage pun juga sudah mulai diterima dari seorang Mort sendiri. Sementara Toms harus berjaga-jaga ke arah tim Onyx. Yap, betul sekali, dan ini dia Onyx yang mencoba untuk maju ke arah depan, justru ter-trackdown 1 orang. Bahkan yang satu lagi udah cukup low HP. Toms akan menjadi jangkar, tapi dari bagian belakang ada Dewa United yang melakukan shot ke arah Onyx. 1 knockdown lagi. Raffi akan menjadi last man standing, dan di end 1 player bintang masih knockdown di sana. Mort menembaki ke arah bagian belakang, dan justru Genesis Dogma yang ter-takedown. Begetron masih punya 2 player. Akankah ada perebutan posisi lagi nih, Dona? Nampaknya ya kalau misalnya kita mengintip dari placement point ya, yang bisa kalian lihat di sebelah kanan. Namun kayaknya kita akan masih fokus terhadap peperangan antara tim RRQ dan juga Boom yang dimenangkan oleh Voker sebagai the last man standing dari tim Boom Esports. Ditembaki oleh Boom, belum mendapatkan sebuah knockdown. Begetron juga melewati sebuah jalur, ditembaki oleh Uni, knockdown 1 orang. Liquid dipulangkan ke lobby. 5 kill kali ini untuk tim Dewa United, dan tempat tersebut memang harus didapatkan oleh tim yang bersangkutan. Tapi Begetron ternyata ditembakkan oleh Oki Ozora dari tempat lain. Dewa United coba untuk maju, Ozora udah di bagian depan. Uni akan terkena dari DPS zona, dan Hans udah ter-knockdown. Uni akan menjadi last man standing karena di bagian tengah tersebut memang open sekali dan gak bisa untuk melakukan apa-apa. Dewa United tersisi di peringkat ke-6 dengan 6 poin. Pun begitu juga dengan 2-1 Esports. Voker pun sebagai the last man standing dari tim Boom Esports tidak bisa bertahan cukup lama kali ini. Dan Aerowolf akan berhadapan dengan 2-1 Esports 4 versus 4. Namun lihat di balik sana Toms mendapatkan 1 kaki Raffi yang harus pulang dan menghantarkan tim Onyx ke lobby di posisi keempat. Betul sekali. Mereka tidak sedikit berhadapan dengan 2-1 Esports dan juga Arrow. Tembakan ke arah depan masih melakukan sebuah predict shot ke arah depan. 2-1 Esports udah mulai terkena damage yang cukup banyak. Bahkan kembali lagi Spauf ini bisa menjadi sebuah tembakan, tapi ternyata lebih memilih untuk front terlebih dahulu. Tembakan lagi, tembakan ke arah depan. Bohong terkena di sana, tidak memberikan headshot berikutnya atau knockdown, masih menahan aja. Dan pelurunya sebenarnya masih banyak ya. Entah apa yang ditunggu oleh Spauf kali ini. Mungkin menunggu momentumnya, tapi Toms terdeteksi oleh Bohong juga. 2-1 Esports. Net yang connect. Super Una. What a super net. 3 dari 1 net yang dilemparkan. Langsung di-push kali ini menjadi komitmen konfrontasi ke arah tim 2-1 atas tim Aerowolf. Dan Aerowolf Super Una mendapatkan 5 killnya. 2-1 Esports pun harus pulang di posisi yang ketiga, menyisakan Geek versus Aerowolf Limax. Itu. Dan itu adalah menjadi momentum yang manis banget ya untuk tim Aerowolf Limax. Namun mereka harus ekstra waspada karena di sana Mort dan juga Toms akan ekstra hati-hati dan juga bekerja ekstra keras banget untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Renare harus ter-take down. Kali ini menyisakan 3 player aktif untuk tim Aerowolf Limax, dan winner chicken dinner diamankan oleh tim Aerowolf Limax setelah tadi menghabisi tim Geek Fam. 8 kill dibukukan oleh Aerowolf Limax. The Wolf akhirnya kembali lagi step up ya. Chicken dinner dengan kill yang cukup banyak, itu 8 ini akan